Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat sehat, serta hidayahnya pada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti majelis perkuliahan pada pagi hari ini. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Muhammad Nur Rahim Maksum selaku dosen pendidikan sejarah peradaban Islam, dan tak lupa juga semua teman-teman yang saya banggakan dan yang saya sayangi. Kami ucapkan banyak terima kasih pada Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan rekan saya. Yang pertama ada Farhan Mahara dengan NIM G000200184. Yang kedua ada Dawud Suhada dengan NIM G000210137. Dan yang ketiga ada Ilham Hidayat dengan NIM G000210182. Baik, untuk selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Daud Suhada. Selanjutnya peran ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah dalam menginspirasi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi serta kontribusinya untuk kemanusiaan dan peradaban. Baik, selanjutnya gerakan penerjemah. Ketika pemerintahan sudah kokoh, Khalifah Abbasiyah khususnya Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rasyid, dan al-Ma'mun menaruh perhatian khusus pada ilmu pengetahuan. Mereka mengirim misi ke Konstantinopel untuk membawa hasil ilmiah bidang filsafat, logika, kedokteran, matematika, astrologi atau ilmu perbintangan, musik, geografi, dan sejarah. Al-Ma'mun meminta buku pengetahuan kuno dari Raja Romawi dan memerintahkan menerjemahkan karya tersebut dalam bahasa Arab. Hasil karya lain dari bahasa Assyria atau bahasa Persia kuno dan Sanskerta atau bahasa India kuno diterjemahkan dalam bahasa Arab. Para sarjana yang menerjemahkan karya Persia yaitu keluarga Nubat, Hasan ibn Sahal, Wazir Besar Ma'mun, dan Baladuri pengarang Futuh al-Buldan. Selain Dewan Penerjemah, pemerintah rakyat yang kaya ikut melindungi penerjemahan. Sebagai hasil dari kebangkitan ini, banyak sarjana yang mulai mempelajari, mengomentari, dan merevisi buku penerjemah lain. Selama pemerintahan dinasti Abbasiyah pertama ada 4 penerjemah terkemuka, yaitu yang pertama Hunay ibn Ishaq, yang kedua Waqub ibn Ishaq atau dari suku Arah Kinda, yang ketiga Tobit ibn Qura atau dari Saran, dan Umar ibn al-Farakan atau dari Tabaristan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Yang kedua ada perpustakaan Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah didirikan oleh Harun al-Rasyid mencapai puncak kejayaan pada masa Khalifah al-Ma'mun. Nah, perpustakaan ini lebih mirip dengan universitas, di mana penuh dengan buku-buku keilmuan. Dan orang-orang pergi ke perpustakaan untuk membaca, menulis, dan membahas keilmuan. Dan di perpustakaan Bait al-Hikmah tersedia juga rak buku
yang memiliki fungsi kantor penerjemah, khususnya karya kedokteran, filsafat, matematika, kimia, astronomi, dan ilmu alam. Yang ketiga, para sastrawan muslim membedakan ilmu menjadi dua, yaitu ilmu nakli atau syarok dan ilmu akli atau ilmu pikiran. Ilmu nakli adalah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran yang mencakup beberapa ilmu. Yang pertama ada ilmu qiraat. Ilmu qiraat dianggap fase awal dan cikal bakal tafsir Al-Quran itu sendiri. Dan yang kedua ada tafsir. Ahli tafsir dalam menafsirkan Al-Quran berorientasi pada dua arah, yaitu at-tafsir bil maksur dan at-tafsir bil ra'yi. Dan yang ketiga ada hadis. Bangsa Arab baru membukukan hadis sejak abad kedua Hijriah. Yang keempat ada fikih. Di antara ahli fikih masa ini adalah Imam Malik Ibnu Anas mengarang kitab Al-Muwatta. Dan yang kelima ada ilmu kalam. Ilmu kalam dirangkai berdasarkan logika, terutama dalam hal yang berhubungan dengan akidah. Dan yang keenam ada ilmu nahwu. Ahli ilmu nahwu Basroh disebut ahli logika. Di antara ilmuwan itu adalah Al-Asma'i dan Abu Ubaidah Al-Mubarad, pengarang kitab Al-Kamil. Dan yang ketujuh ada kesusastraan. Itu ada dua, yang persyair. Penyair Abbasiyah yang terkenal adalah Abu Nawas dengan syairnya tentang arak, asrama, berburu, dan ragam objek syair lainnya. Dan yang kedua ada prosa. Abdullah Ibnu Al-Muqaffa menerjemahkan buku Pahlavi Persia kuno, di antaranya Kalilah wa Timah. Dalam bahasa Sanskerta ini dianggap sebagai buku prosa tertua sastra Arab. Dan yang kedua ada ilmu akal. Ilmu akal adalah ilmu yang diambil orang Arab dari bangsa non Arab. Ilmu akal mencakup ada beberapa ilmu. Yang pertama geografi atau ilmu bumi. Yang kedua ada matematika dan astrologi. Dan yang ketiga astronomi. Yang keempat kimia. Dan yang kelima filsafat. Dan yang keenam sejarah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ekspresi keindahan dan seni pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam yang telah mencapai puncak kejayaan. Salah satunya adalah kemajuan dalam bidang seni, mulai dari seni arsitektur, seni dekorasi, seni musik, dan yang lainnya. Dari seni arsitektur bisa dilihat di istana dan masjid. Contoh tipikalnya adalah Masjid Istana Agung Samara dan Ibnu Tulun. Masjid Istana Agung Samara memiliki arsitektur bangunan yang sangat indah, memiliki arsitektur yang ciri khas pada masa Bani Abbasiyah yang membuat Bani Abbasiyah menduduki puncak kejayaannya. Selain seni arsitektur, ada juga seni dekorasi. Seni dekorasi mengalami kemajuan pesat pada masa Abu Ja'far Al-Mansur. Salah satunya yaitu dekorasi kubah dari emas dan di atasnya terdapat patung yang bisa berputar jika tertiup angin. Pada masa ini, istana-istana menjadi media menuangkan lukisan dan dekorasi, baik di bagian dalam maupun luar. Dekorasi pada masa ini terbuat dari bahan gips, ditutup dengan gorden berhiaskan lukisan khas Persia. Seperti yang ditemukan oleh para penggali reruntuhan di kota Samara. Selain itu, ada juga seni musik. Raja-raja pada masa itu sangat bijaksana terhadap seni musik. Beberapa alat musik modern sepertinya berasal daripada masa dinasti Bani Abbasiyah, seperti gitar, harpa, instrumen keyboard, senar, dan lain sebagainya. Pakar musik pada Bani Abbasiyah yang diprakarsai oleh Ishaq al-Mausuli yang merupakan orang asli dari Bani Abbasiyah. Itulah beberapa ekspresi keindahan dan seni pada masa Bani Abbasiyah.
Kemudian yang terakhir yaitu kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban dunia. Kontribusi Islam sangatlah besar terhadap kemanusiaan dan peradaban dunia. Sehingga Islam bisa tersebar luas dan berbagai beragam di bidang kehidupan. Di bawah ini adalah beberapa contoh ukuran hadiah untuk umat Islam ataupun kontribusi dari umat Islam untuk peradaban dunia. Yang pertama yaitu agama dan etika. Islam mengajarkan keimanan, moralitas, etika, dan nilai-nilai dasar kehidupan. Hal tersebut mungkin membantu masyarakat hidup dengan benar dan sesuai dengan ajaran agama. Islam dan Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi sebelumnya bertujuan untuk mencapai akhlak manusia yang mulia. Kemudian selanjutnya yaitu masyarakat dan kemanusiaan. Islam mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Ini termasuk hak dan perlindungan kepada masyarakat harus terjamin, begitu pula kewajibannya. Selanjutnya, pendidikan. Islam mengajarkan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat dari banyaknya pesantren dan madrasah yang didirikan untuk memajukan pendidikan dan sains Islam. Peran pendidikan dalam perkembangan peradaban Islam dan merupakan modal yang memungkinkan orang membawa lebih banyak makna dalam hidup mereka. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam juga memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya pada penemuan pada masa Bani Abbasiyah seperti ilmu akli. Di situ ada matematika, astronomi, kedokteran, dan lain-lain. Ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa Bani Abbasiyah dan itu merupakan tonggak munculnya ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Kemudian ada seni budaya. Islam telah memberikan kontribusi yang besar dalam bidang seni dan budaya, khususnya seni rupa, musik, dan sastra. Seni Islam bercirikan dekorasi, geometris, dan kaligrafi. Sedangkan musik dan sastra Islam terkenal dengan keindahan dan cara bermainnya. Kemudian ekonomi. Islam juga memberikan kontribusi dalam bidang ekonomi, seperti sistem zakat, konsep perdagangan yang adil, dan yang bertanggung jawab. Itulah beberapa kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan peradaban dunia. Sehingga pada zaman sekarang, peradaban dunia bisa maju, bisa berkembang pesat. Tentu tak bisa terlepas dari apa yang sudah umat Islam peroleh pada zaman-zaman dahulu. Dan sekarang kita hanya bisa melanjutkan apa yang sudah dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam terdahulu, sehingga peradaban dunia bisa semakin maju berkat peradaban Islam sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kurangnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.